Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Moni, kembali lagi di podcast Bunda Suryatni. Hari ini kita kedatangan dokter spesialis anak yang sudah senior juga dan akhirnya kita bisa podcast dengan beliau. Boleh kita perkenalan dulu? Halo dokter. Halo juga. Halo. Boleh dokter perkenalkan dulu dengan dokter siapa? Oke. Saya Susi Suwarti, dokter spesialis anak, bekerja di Rumah Sakit Bunda Suryatni. Aduh, alhamdulillah dokter, terima kasih sudah mau untuk mengisi podcast kita hari ini. Insya Allah podcast kita hari ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu untuk para pendengar di sana ya dok ya, terkait beberapa penyakit yang memang menimpa atau sekarang justru lagi rame banget ya dok, banyak anak-anak yang terkena penyakit ini. Udah tahu sih kayaknya ya teman-teman penyakitnya apa. Nah, kita akan bahas dengan Dokter Susi terkait penyakit campak yang saat ini sedang banyak banget pasien-pasien entah di kita ataupun di rumah sakit lain yang memang sedang terkena penyakit campak. Nah, Dok, sebenarnya campak ini tuh apakah ada tanda yang bisa kita bedakan ya, Dok? Karena kan kita kadang, oh ini demam berhari-hari tapi kita mikirnya itu cuma demam biasa gitu kan. Ada bintik merah itu kayaknya alergi. Nah, apa sih Dok tanda yang membedakan? Iya. Sebetulnya, gini, penyakit campak itu kan penyebabnya virus ya. Mhm. Nah, secara umum penyakit yang disebabkan oleh virus itu menimbulkan suhu yang tinggi pada seorang anak, demam. Iya, Demamnya tinggi ya. betul betul Dok. Kalau diukur mungkin antara 38 sampai 39, 40, 39, iya iya. kadang-kadang sampai 40. Mhm. Nah, itu kan udah suatu kewaspadaan untuk para ibu ya, kalau Betul. anaknya suhunya sudah di atas 39, 40, kita memang harus hati-hati. Tapi juga tidak usah buru-buru pergi ke dokter ya. Iya Dok. Artinya kalau kita punya obat penurun panas, kasihlah Mhm. sambil dikompres ya. Nah, kalau pada penyakit virus yang lain itu panas, demam, tapi suka menimbulkan ruam-ruam, Iya Dok. ya. Nah, pada campak ruam bisa timbul pada hari ketiga atau hari keempat. Nah, itu timbul ruam biasanya ruam itu kemerahan pada kulit. Awal-awalnya tuh di wajah, Iya ya. Dok, betul Di betul. wajah tuh seperti di pipi atau di belakang telinga, Iya, ya. jadi kayak biang keringet gitu nggak Biang Dok? keringat enggak, seperti biang keringat tapi lebih besar ya. Oke Jadi Dok. ada mungkin ukurannya sekitar 1 mili sampai 2 mili. Mhm. Nah itu timbul dan pada penyakit campak itu cepat sekali menyebarnya. Dari wajah atau Iya. dari belakang telinga, Mhm. turun dia ke Perlahan turun ke leher, bawah. ke dada, sampai Iya. ke perut. Nah Oke. itu, timbulnya bisanya 1 atau 2 hari, bahkan kadang-kadang lebih cepat itu ya. Tergantung dari pasiennya ya Dok ya? Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya anaknya panasnya tinggi, suhunya sampai 39 sampai 40, Iya. kemudian timbul ruam merah-merah ya di Iya, pipi, di atau leher, belakang belakang telinga, telinga. itu harus mulai waspada. Oke. Jadi diperhatikan ya bunda-bunda, itu adalah salah satu beberapa ciri-ciri dari campak ya Dok ya, Ya, gitu. betul. Jangan nanti, ini cuman bintik biasa, ternyata Ya, itu jadi waspada yang harus diperhatikan sekali gitu. Oke terima kasih Dok. Nah, kan campak itu berarti dari virus ya Dok ya? ya, penyebabnya virus ya. Penyebabnya virus, biasanya apakah karena dari makanan atau areanya Dok? Enggak, virus itu dia, beredarlah di Betul. antara manusianya Iya iya Dok. sendiri, kemudian juga, ada di dalam rongga mulutnya Mhm mhm atau mhm. rongga hidungnya Iya si iya iya. jalan nafas ya Iya, terutama ya, betul. penderita campak. Oke Dok. Jadi, dia ada di sekitar kita, Mhm bukan mhm. dari makanan ya, Iya. bukan dari makanan atau dari minuman, bukan ya, tetapi virus itu adanya di udara. Oke Dok, jadi justru lebih bahaya ya Dok? Ya, karena kita nggak tahu ya, di udara di sini yang maksud saya adalah ada selain di sekitar kita juga ada penderita campak yang misalnya dia batuk Iya. atau dia bersin, Mhm batuklah mhm terutama. mhm. Nah itu virusnya udah keluar situ. Oh oke Terus Dok. di depannya ada anak yang lain, nah tentu Iya, saja anak yang lain itu bisa terkena yang, ya Dok? terkena. Oh Jadi oke oke, penularannya itu airborne ya, droplet. droplet ya Dok? Heeh. Oke oke. Nah tapi Dok masih ada juga orang yang kayak, cuman campak tapi dia jalan-jalan. Padahal Ah, sebetulnya,
itu sudah penularan berarti ya dok ya? Ya, betul. Penularan penyakit campak ini sangat cepat. Cepat sekali ya. Misalnya ada seorang anak, dia kena campak, tapi dia punya adik atau punya kakak yang ya di bawah 5 tahun ya Iya, iya. terutamanya. Dan belum diimunisasi. Ah. Nah, ya udah satu keluarga itu Pasti anak-anaknya kena. pasti kena Kena. ya. Begitu. Oke. Jadi ternyata satu kata yang sering masih jadi pro kontra sampai sekarang ya sepertinya dok, imunisasi. Itu bisa mencegah untuk penyakit campak ini juga ya dok ya? Iya tentu saja ya, kalau misalnya tidak diberikan imunisasi, maka dia akan mudah sekali kena campak Oh iya, ya, iya dok. kena penyakit campak. Mhm. Karena itu, ibu-ibu semuanya tolong deh ya untuk bayi-bayi yang belum yang sampai umur 9 bulan itu imunisasi campak, Iya dok. jangan lupa. Kemudian akan diadakan ulangan Iya. yang umur 15 bulan sampai 18 bulan itu ada pengulangan, tapi, ini disertakan dengan, vaksinnya MMR ya. Iya. Jadi MMR tuh seperti apa dok? MMR. Tadi kan kalau campak itu sekarang, menjadi MR ya. Iya betul. Ya MR kemudian diulang menjadi MMR. MMR Ya berarti M itu morbili, R-nya rubella. rubella. Kalau MMR, M yang nomor satunya itu mumps, itu gondongan ya. Oh iya dok. Jadi, sekali lagi sebetulnya yang namanya penyakit campak itu bisa dicegah. Bisa dicegah lah. Bisa dicegah. Ya aduh dengan apa? Ya imunisasi. Mudah kan Bu ya? Nggak usah berpayah-payah pergi ke rumah sakit, karena apa. Iya. Hanya dengan imunisasi umur 9 bulan insya Allah Bisa dicegah mencegah gitu ya. ya gitu. Nah kadang-kadang dok Kak ada yang bilang kalau nanti imunisasi takut demam atau gimana. Nah kalau campak ini apakah ada efek samping ketika disuntik dan apakah efek samping itu justru itu bahwa obat itu bekerja gitu? Ya itulah, itu menjadi, satu pemikiran yang masih belum betul ya, bahwa yang namanya vaksin itu menimbulkan panas. Iya. Betul sebetulnya ya, zaman dulu itu ada vaksin DPT yang menimbulkan panas. Iya. Tapi dengan berkembangnya ilmu, teknologi Iya, mengenai pengembangan vaksin, vaksin ya, Dok. DPT misalnya sekarang tidak menimbulkan panas atau panasnya minimal. Minimal. Dan itu bisa diberikan obat penurun panas. Jadi kalau ibu-ibu bawa vaksin, bawa ke Posyandu divaksin, ya biasanya Bu Bidan atau Bu Dokter yang di puskesmas memberikan obat penurun panas. Oh, oke. Nah untuk vaksin campak itu rata-rata tidak menimbulkan panas sama sekali. Yang saya tahu pasien kami di sini habis vaksin campak atau MR itu tidak ada yang panas. Tidak Nggak ada ada. ya, Dok? Alhamdulillah. Hampir 90, ya mendekati 100% ya. Iya, iya, Dok. Walaupun ada saja yang agak hangat Iya. gitu atau rewel, itu sebentar. Jadi kembali juga kondisi anaknya gimana Iya, ya, Dok, ya? jadi ibu-ibu tidak usah takut dengan imunisasi. Yang kita takut adalah penyakitnya. Iya, betul. Ya. Justru penyakitnya yang bahaya ya. Iya, penyakitnya bahaya. Kalau telat penanganan, Dok, bagaimana? Ya, kalau sekali lagi yang namanya penyakit campak ini ya, kalau tidak dikenali dengan cepat, kemudian tidak diobati dengan baik ya, tentu saja menimbulkan hal-hal yang komplikasi. Ya. Bisa sampai komplikasi. Bisa terjadi Dok, komplikasi. Apa yang terjadi komplikasi pada anak-anak dengan campak? Yang pertama yang paling berat adalah pneumonia, radang paru. Ya, itu yang paling kita takutkan ya. Yang paling bisa menjadi anak itu menjadi keadaannya memburuk. Ya. Karena jadi terjadi gangguan pernapasan karena terjadi peradangan paru. Itu yang paling berat itu ya. Berarti Dok ketika misalkan anak itu sudah ruam tapi telat penanganan. Jadi mikirnya nanti bintiknya hilang atau udah jadi hitam. Tapi ternyata ada efek samping anak menjadi sesak. Ya, berarti itu bisa terjadi komplikasi. Karena kan gejala lain pada penyakit campak selain panas, ruam, juga batuk,
bisa pilek, Mhm. kemudian diare ya, Iya mencret. iya, Dok. Nah ini juga bisa memberikan dampak yang kurang bagus ya. Mhm. Nah kalau diare cairnya atau maaf kalau buang air besarnya itu cair dan Iya. sering, Mhm. kan anak mengalami dehidrasi Iya ya. dong, Itu bener. juga harus dirawat, Betul betul. radang paru harus Betul dirawat, betul. tidak mau makan harus dirawat, panas dingin harus dirawat. Padahal itu tidak harus dirawat seandainya Seandainya sudah diberikan dicegah, imunisasi imunisasi. sebagai pencegahan, Betul. gitu. Terima kasih dokter. Nah, jadi, banyak banget ya ilmu yang kita dapat terkait dari campak ini dari dokter. Selain dari ternyata campak itu bisa dicegah oleh atau dengan menggunakan imunisasi ya, Dok, ya. Ya, Jadi tolong diperhatikan juga bunda-bunda yang baru nih, yang baru melahirkan ya, Dok, yang baru punya anak, jangan takut untuk imunisasi. Bisa di mana aja ya, Dok, ya ya. bisa di mana Dari yang saja. terdekat aja dari posyandu sekitar rumah juga bisa Posyandu ya, Dok. tersedia, Mhm. rumah sakit apalagi ya. Iya betul, bunda-bunda bisa di posyandu, puskesmas, rumah sakit kami juga bisa, rumah sakit manapun juga Iya, bisa gitu ya, Dok, ya. Terus juga jangan anggap sepele ketika anak sudah demam, sudah ada ruam-ruam ya, Dok, jangan ditunggu sampai ada juga yang misalnya udah nunggu hitam gitu, Dok. Waduh, itu juga takut ya, Dok, ya, apalagi nanti bisa mengarah ke komplikasi yang tadi dokter jelaskan, betul. Jadi bisa segera dicek, bisa segera konsul juga untuk ke dokter spesialis anak. Teman-teman yang memang sudah punya dokter spesialis anak gitu ya, atau misalkan mau ke klinik dulu itu masih bisa ya, Dok, ya. Nah, Dok, pesan dari dokter untuk bunda-bunda yang, apa namanya, anaknya mungkin sudah terkena campak atau yang belum dan baru punya anak bagaimana, Dok? oke. Pesan-pesannya, eee, bawa ke posyandu, ibu harus membawa anaknya yang berumur 9 bulan untuk imunisasi campak ya. 9 bulan, tentu saja umur-umur sebelumnya ada jadwal imunisasi yang lain ya. Betul, Dok. Yang kedua, seandainya terjadi atau anak ini menderita campak ya, yang pertama harus dilakukan identifikasi ya, apakah betul ini campak, kira-kira ya, karena waktu panas-panas itu ibu harus waspada. Jadi berkonsultasilah atau bawalah ke klinik atau ke rumah sakit yang terdekat Oke. untuk mengetahui apakah ini akan menjadi campak apa tidak. Seandainya sudah terjadi campak, seandainya anaknya sudah daya tahan tubuhnya bagus, biasanya tidak menimbulkan masalah Oh, ya, iya, Dok. artinya cukup kuat, daya Betul paling betul. panas, ruam, Mmm, mencret sedikit ada batuk pilek. Tetapi kalau dalam, beberapa hari terjadi perburukan ya, artinya iya. udah anaknya tidak mau makan, sesak, kemudian batuk banyak, mencret, nah sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Oke, baik. Kemudian seandainya juga sudah mulai membaik, Baik. artinya anak ini tidak dibawa ke rumah sakit, dia tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah, Oh, iya, ya. betul, Karena Dok. dia nanti kalau main sama teman-temannya, maka temannya yang lain itu akan jadi Tampak sakit, juga nanti ya. ya, Dok, Iya, semuanya. karena itu ibu-ibu juga harus menahan supaya anaknya tidak usah main dulu keluar Iya, betul rumah, betul. ya. Apalagi, anaknya ya memang kalau udah umur 2 apa 3 tahun kan Lagi biasanya ingin aktif-aktifnya main gitu. ya Betul keluar. betul, Jadi Dok. ditahan supaya anak ini tidak menularkan Betul penyakitnya betul. kepada anak-anak yang lain. Sekali lagi mohon ya Ibu ya, kalau anak menderita campak memang kebetulan juga tidak ada komplikasi, jadi dia bisa tinggal di rumah, dirawat di rumah, jangan biarkan anaknya berkeliaran Nah, ya. Atau misalnya tetangganya itu anaknya juga sakit campak, iya, ditahan juga anaknya supaya tidak mengunjungi, iya, main ke mengunjungi. sana ya. Kadang-kadang kan ibu-ibunya suka mungkin terlalu banyak kesibukan lupa anaknya keluar. Iya, bener, Dok. Oke, barangkali itu aja. Jadi kita harus bisa mencegah penularan terhadap, pasiennya anak-anak yang lain. Oke, Ya, terima kasih dokter untuk pesan-pesannya. Jadi diingat ya Bun, kita saling menjaga anak kita, anak orang lain, bukan tentang nanti, tapi mulai dari sekarang. Jadi tolong
diperhatikan ya Bun, kesehatan anak-anaknya, kesehatan Bunda, keluarga, dan semuanya. Terima kasih dokter Ya, sudah memberikan ilmu sekali terkait campak ini, banyak sharingnya juga ya Dok. Semoga nanti untuk bunda-bunda juga bisa mendapatkan ilmu untuk lebih care dan lebih perhatian kepada anak-anaknya juga terkait campak ini oke. gitu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga postingan ini, dan juga di YouTube ya. Nanti bisa lihat untuk di postingan Instagram kita juga, kita akan ada, tag dengan Dokter Susi. Terus kalau teman-teman mau kontrol juga ke sini, ke dokter spesialis anak bersama dengan Dokter Susi Suwarti, kami, jadwal dokter di hari Selasa, Kamis, dan Jumat ya Dok ya. Untuk jamnya di jam 8 sampai jam 10 gitu. Jadi jangan ragu, bisa langsung kontak juga ke tim kami di pendaftaran ya. Terima kasih, sampai jumpa. Kuda Poni, Sampai jumpa. kui dengerin asiknya podcast Bunda Suryatni. Terima kasih Yuk. dokter.